tidak terbentang yang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widi Astuti selaku Ibu Kadus 4, yang terhormat Ibu Bidan Desa Medeni serta teman-teman kader dan ibu-ibu balita yang saya hormati. Salam serta salam, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di acara Posyandu Balita di Lestari 4. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini masih seputar desa kita yang mau perwakilan desa anti korupsi, di mana peran ibu dalam keluarga itu sangat berpengaruh terhadap anti korupsi, peran serta orang tua dalam mencegah korupsi di lingkungan keluarga. Ibu merupakan cerminan anak, kebanyakan anak-anak itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, terutama ibu yang sering berinteraksi. Misalkan ibunya kebiasaan suka berdandan dan lain-lain, biasanya anaknya suka ikut-ikutan pakai lipstik dan lain sebagainya. Itu merupakan cerminan anak-anak kita yang meniru perilaku orang tuanya. Maka dari itu orang tua harus mampu menjadi teladan supaya anak-anaknya mempunyai karakter yang baik. Terkait dengan desa anti korupsi, ada hal yang harus diketahui bahwa pendidikan anti korupsi ini yaitu tujuannya untuk menanamkan karakter-karakter kepada generasi muda sehingga mau berlaku jujur, terlebih lagi dalam kehidupannya sendiri. Terus untuk hal-hal yang dibutuhkan untuk menanamkan nilai-nilai integritas korupsi yaitu 1. Menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak. Nilai-nilai kejujuran pada anak itu contohnya apa, Bu? Kalau korupsi itu kan tidak melulu tentang uang, bisa juga korupsi waktu dan lain sebagainya. Untuk nilai kejujuran kepada anak yaitu misalkan kita diberi tanggung jawab untuk membeli, contohnya tadi yang disampaikan, untuk membeli sesuatu apa, ada kembalian, kita sampaikan, Bu, ini ada kembalian, nanti jajan adik, itu merupakan sikap kejujuran kepada anak. Terus yang kedua, tanamkan rasa kepedulian pada anak. Kepedulian tentu merupakan sebuah tindakan dan perilaku yang baik. Peduli dengan orang lain tentunya mengidentifikasi anak bahwa ia dapat memahami kesusahan dari anak-anak yang lain. Di sini kita bisa menumbuhkan rasa empati dari sejak dini sehingga anak dapat peduli terhadap temannya ataupun orang lain. Yang ketiga, latih anak untuk selalu disiplin. Disiplin ini kalau di lingkungan keluarga itu, misalkan anak kita kasih tanggung jawab untuk bangun tidur, untuk merapikan tempat tidurnya sendiri, itu merupakan contoh disiplin, contoh disiplin untuk anak. Jadi setiap hari misalkan anak kita nanti tugasnya adik harus merapikan tempat tidur setiap kali bangun tidur, terus beranjak untuk mandi dan berangkat sekolah. Itu merupakan sikap disiplin yang ada di lingkungan rumah, Terus yang keempat, ajari anak untuk selalu mandiri. Anak untuk selalu mandiri contohnya apa, Bu? Mandiri, misalnya menyiapkan alat sekolah, makan sendiri, walaupun mungkin masih kecil, jadi kita ajarkan anak-anak kita untuk selalu mandiri supaya kedepannya nanti bisa menjadi untuk bisa menjadi mandiri, ini itu sangat baik. Yang kelima, tumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Kita juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak, dan ini juga merupakan salah satu cara untuk perilaku dalam mencegah korupsi di masa yang akan datang.
Untuk itu nantinya kita bisa menanamkan dan mengajarkan anak tentang konsekuensi mengenai permasalahan yang ada. Misalkan apabila jika dia merusak mainan temannya, maka beritahu kepadanya, mencoba untuk memperbaiki dan berani untuk mengakui kesalahan. Jadi misalkan contohnya anak minjem mainan temennya ternyata rusak, kadang-kadang kan ada yang takut tuh menangani, kadang-kadang seperti itu guys. Tapi ya berusaha kita mengajarkan kalau kita meminjam mainan punya temannya ternyata rusak, kita harus berani, maaf ini teman ini mainannya rusak dan sudah tak perbaiki, seperti itu nggih. Itu merupakan contoh dari rasa tanggung jawab dari anak tersebut. Terus yang keenam yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan itu apa Bu? Pada anak misalkan contohnya contoh kecil nggih, contoh kecil kita mengajarkan kepada anak-anak kan suka menjajan nggih. Kadang-kadang kan ada orang tua yang nggak usah jajan ke warung, nggak usah jajan ke sana, jajannya ke Indomaret saja misalkan. Padahal intinya jajan itu sama, cuma beda tempatnya dan harganya nggih. Malah kalau di itu kan cenderung mahal nggih. Jadi misalkan sederhana, misalkan kita biasa nyangoni anaknya 10.000, 20.000, itu tergantung level apa anak sekolah itu sih nggih. Kalau dari itu di balita kan jajan ke warung yang sederhana seperti itu, nggak harus ke yang mewah-mewah ke Indomaret dan lain sebagainya. Itu merupakan sikap sederhana. Yang ketujuh adalah keberanian. Bersikap berani atau tentu suatu hal yang masih diacungi jempol, sebab tidak semua anak memiliki sikap seperti ini, di mana berani tersebut merupakan sebuah sikap yang percaya diri, tidak takut ataupun getar dalam menghadapi bahaya dan juga kesulitan. Misalkan membela temannya yang sedang diejek, berani tampil di depan umum, berani menegur temannya yang membuang sampah sembarangan dan lainnya. Yang kedelapan, keadilan dan kerja keras. Bersikap adil dan kerja keras tentu kedua hal yang harus ditanamkan kepada diri sang anak sejak kecil, di mana adil ini merupakan sikap haknya sama dan tidak memandang pilih kasih, sedangkan kerja keras merupakan sikap gigih serta selalu fokus dalam melakukan suatu hal. Namun kedua ini sangat penting untuk diajarkan kepada anak sehingga ia memiliki sikap yang adil dan mau bekerja keras untuk hidupnya. Itu merupakan contoh dari peran serta orang tua untuk mencegah anti korupsi, Bu. Mungkin dari saya cukup itu, mudah-mudahan jenengan paham dan bisa menerapkan kepada anak-anak yang jenengan semua, sehingga generasi muda nanti bisa menerapkan anti korupsi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan tapi tidak